Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah mal hayatud dunya illa ma'al ghurur. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, dan bahwasanya di subuh ini kita bisa hadir di masjid kita dalam keadaan sehat walafiat adalah bagian dari anugerah Allah yang juga harus kita syukuri. Hadirin, pada kultum yang lalu saya sedang menyampaikan satu hadis terkait pertanggungjawaban di akhirat, dan hari ini saya akan lanjutkan hadis dari Muadz bin Jabal. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Hamba Allah atau kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeming di hari kiamat nanti sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. An umrihi fima afna, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya. Ini yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, di mana terkait dengan umur adalah persoalan waktu, di mana waktu karakternya adalah idza dzahaba la ya'ud, kalau sudah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Untuk itu pesan para sahabat, tabi'in dan para ulama, jangan sampai ada waktu yang berlalu dan kita tidak berbuat apa-apa. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan pesan kepada kita, innal laila wan nahara ya'malani fik fa'mal fihima. Kata beliau, malam dan siang benar-benar terus berproses di hadapan kalian, maka fa'mal fihima, berbuatlah sesuatu pada keduanya itu. Jadi tidak ada malam yang boleh berlalu sebelum kita berbuat sesuatu, begitupun tidak boleh ada siang yang berlalu sebelum kita berbuat sesuatu. Karena kata mereka, al-wajibat akthar minal awqat. Itu kata para ulama pendahulu kita yang menjadi biang kemajuan peradaban umat manusia. Tugas-tugas kita jauh lebih banyak daripada usia yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali mereka meninggalkan tugas yang belum tuntas. Ya, sama juga ya ulama kita, pengarang tafsir belum tuntas meninggal. Banyak kitab-kitab tafsir ya, yang ditinggalkan sebelum tuntas.
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Dalam ini ada beberapa riwayat ya, berbeda-beda dalam susunannya. Kemudian yang tentang jasad ada juga yang menyebut wa an syababih, tentang masa mudanya. Jasad kita, fisik kita tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban, dan fisik kita ujiannya itu tidak jauh dari kuat, lemah, sehat, sakit. Dan permasalahannya kita hanya sadar pada saat kita sakit bahwa itu adalah ujian. Sementara pada saat kita sehat atau kuat, kita anggap itu adalah anugerah dan bukan ujian. Sehingga banyak orang terlena dan banyak yang gagal menghadapi ujian-ujian yang bernuansa menggembirakan. Padahal yang menyenangkan dan yang menyedihkan dua-duanya adalah ujian. Ujian kesenangan dan ujian kesedihan, yang dua-duanya harus dihadapi dengan dua kunci juga, sabar dan syukur. Rasul menyindir tentang hal ini ya. Betapa kita sering lalai ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi, ada dua kenikmatan yang umat manusia banyak lalai. Ya. As-sihah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Di saat kita sehat, itu tadi ya, kita jarang sekali menganggap bahwa kesehatan ini adalah ujian, sehingga kita harus mengisi dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita sakit semestinya. Karena kita lalai, maka kesehatan kita disia-siakan ya. Dan terkait dengan yang kedua, wal faragh, dan waktu luang. Waktu luang ya yang pertama disebutkan tadi, tentang kehidupan, tentang umur. Di saat kita sibuk, kita tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ya, dengan alasan kesibukan ya, berjamaah terburu-buru, bahkan sholat sendiri pun terburu-buru ya. Dan hak-hak pihak lain kita banyak kurangi karena kesibukan kita. Di saat kita mendapat waktu luang, kita punya semua pertanyaan yang menggelitik. Mendung-mendung begini, enaknya makan apa ya? Itu artinya keluar dari orang yang memang merasa begitu luang waktunya. Yang terpikir kalau udah nganggur, makan dan lain sebagainya. Jadi serba sulit ketika kita memandang sesuatu itu tidak komprehensif. Kita hanya memandang ujian kalau sakit saja, sementara atau kalau sibuk, diuji dengan kesibukan. Pada saat kita longgar tidak merasa bahwa itu adalah ujian, sehingga kita sampai bingung. Kalau para ulama mempertanyakan, saya kapan punya waktu? Dalam arti begitu banyak tugas saya daripada umur saya, para ulama begitu. Nah, kita berbalik, betapa banyak waktu luang sehingga mempertanyakan makan apa ya, mendung-mendung, makan bakso, makan mie, makan gorengan dan lain sebagainya. Nah, perut lagi. Nah, jadi setidaknya ya mari kita coba berpikir bahwa ujian itu tidak hanya yang mengiris hati kita, membuat kita sedih dan menangis, tetapi hal-hal yang justru ya di saat kita sehat bisa tarik napas dengan lega. Nah, rasakan bahwa itu adalah ujian. Untuk apa kita gunakan pada saat kita sehat? Nah, ya intinya mari kita berbuat sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di saat kita sedang sakit, sehingga pada saat kita jatuh sakit tidak terlalu menyesal karena sudah kita lakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan pada saat kita sehat. Nah, sama juga pada saat fisik kita kuat, apa yang kita lakukan? Apakah buat membantu orang-orang yang lemah, ataukah buat
mengelabui orang-orang yang lemah. Saat kita kuat, karena kalau tadi di hadis lain disebutkan dengan an syababi, ya, waktu mudanya, karena waktu muda adalah dikatakan sebagai marhalatu al-quwwah bainad du'afain, ya, fase kuat di masa dua fase lemah. Ya, kalau kita kategorikan secara umum, ya, manusia itu siklusnya ya dari mulai lemah yang butuh bantuan orang tua, ya, jalan ditati, makan disuapin dan lain sebagainya. Kemudian tumbuh sebagai orang yang kuat, bisa membantu orang lain mestinya, menanti orang, menyuapi orang dan sebagainya, dan kembali lagi di masa tua lemah lagi. Kita diingatkan tentang siklus itu. Jadi sebelum kita benar-benar terjatuh dalam kelemahan kita yang kedua, mari kita coba optimalkan apa yang kita bisa lakukan di saat kita sedang diberikan ujian kekuatan ini, supaya kita tidak terlalu menyesal juga di saat kita terjatuh lemah di saat marhalah lemah yang kedua, karena lansia, karena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian wa an ilmihi fi madza amila bih. Pertanggungjawaban yang selanjutnya adalah tentang ilmu kita. Hadirin rahimakumullah, Islam agama ilmu. Dan berkat Islamlah dunia barat dan timur tercerahkan dengan Al-Qur'annya sebagai kitab yang mencerahkan. Dan mereka semua, para pendahulu kita, mencerahkan dunia ini dengan ilmu, ya. Sehingga kita dianjurkan mau mencari apa? Mencari dunia dengan ilmu, mencari akhirat dengan ilmu, dua-duanya juga dengan ilmu. Kemudian bahkan kita tahu semua bahwa wahyu yang pertama diturunkan itu bukan perintah menyembah Allah, bukan melarangan menyekutukan Allah, tetapi perintah mengisi kepala kita dengan ilmu. Karena bagaimana kita akan menyembah Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Fa'lam dulu, ya. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ya. Semakin banyak kita tahu, semakin dalam keyakinan kita. Kalau hanya kita mendengar bahwa di Jakarta ada Monas, terlalu rapuh keyakinan kita. Ketika ada berita yang lain mengatakan enggak ada Monas, itu bohong, kita pun akan goyah. Tapi kalau kita sudah pernah melihatnya dan bahkan kita naik ke atas, apapun beritanya tentang peniadaan Monas, kita enggak akan goyah. 1000 kali orang mengatakan Monas itu tidak ada, bohong, ya. Kita tidak akan goyah dengan berita itu karena ada ilmu yang sudah menghujam dalam hati kita dan juga pengalaman empiris kita. Dan lagi-lagi dengan ilmu inilah kemudian manusia membedakan dirinya. Dan Allah, ya, yang mengatakan bahwa yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, akan tetapi orang yang berilmu juga adalah ujian, yang tidak berilmu pun ujian. Wailun liman la ya'lam, celaka orang-orang yang tidak punya ilmu. Tetapi juga wail liman alima walam ya'mal, celaka juga orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi kalau sudah tahu tapi kita tidak melakukan kebaikan itu, maka tanggung jawab kita lebih besar daripada yang belum tahu. Walaupun kita juga tidak bisa merasa tenang-tenang karena tidak tahulah, saya tidak tahu, enggak dosa ini. Tergantung apa sebabnya kita tidak tahu. Jika kita tidak tahu tetapi kita memang setiap hari ada dalam majelis ilmu, itulah saatnya, ya, bahwa ketidaktahuan kita itu sesuatu yang ma'fu, diampuni, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak tahu sesuatu yang penting, hal-hal terkait dengan peribadatan pokok, ya, katakanlah tentang sah dan tidak sahnya tentang sholat, tapi kita memang tidak belajar padahal ada waktu, tidak ada kata-kata itu.
Ya itu termasuk yang celaka tadi. Punya waktu tidak mau belajar, tidak ada alasan. Sudah belajar setiap saat belum tahu ini. Ya. Karena yang dihitung oleh Allah adalah upayanya. Yang wajib belajarnya bukan pintarnya. Subhanallah. Bayangkan, kalau yang diwajibkan adalah pintarnya, maka banyak sekali di antara kita yang bergelimpangan, ya, celaka karena tidak pintar. Dan yang diwajibkan adalah berjuangnya, berdakwahnya, bukan berapa banyak Anda mengislamkan orang. Kalau hitungannya itu, Nabi Nuh termasuk Nabi yang gagal berdakwah, 800 tahun lebih berdakwah. Anak dan istrinya mengikuti ajakan teman-temannya, al-jalis as-su, ngikutin tongkrongan teman-teman nongkrongnya. Dan ini kita tahu betapa dahsyatnya pengaruh pergaulan. Nah, ilmu, ya, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, termasuk guru, ya. Jadi diantaranya fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamar ala sairin nujum. Keutamaan seorang alim dibanding seorang abid. Ini perbandingannya bukan dengan yang bodoh. Orang yang alim, yang ahli ilmu dengan orang yang abid, ahli ibadah. Bukan dengan yang jahil. Kalau dengan yang jahil udah baina sama sumur, ya, antara langit dengan dasar sumur. Nah, dikatakan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu bagikan bulan dengan bintang-bintang yang lain dalam pandangan mata telanjang kita. Dalam mata telanjang kita, bulan itu lebih besar daripada bintang-bintang yang lain, daripada Mars, daripada yang lain juga, ya, yang lebih besar daripada bulan. Tapi dalam pandangan kita, bulan itu adalah yang terbesar di malam hari, bukan dalam pandangan yang sebenarnya. Karena Allah dan Rasul berbicara dengan lisani qaumi, dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa Allah, bukan dengan bahasa Rasul. Nah, jika seorang alim dibandingkan dengan seorang yang abid itu sebegitu dahsyatnya perbandingannya, bagaimana dengan orang yang bodoh? Jadi tidak ada kata lain untuk menjadi bodoh, ya. Artinya apalagi di saat kita hidup di era ini, belajar itu dengan berbagai macam cara. Menjelang tidur saja masih bisa mendapatkan ilmu, ya, yang baik ataupun yang buruk. Ya, sama juga mudahnya dengan menjelang tidur mendapatkan dosa. Membuka Al-Quran yang terbuka duluan, yang lain-lain dan lain sebagainya. Nah, intinya bahwa tidak ada pilihan kecuali kita harus berilmu. Artinya harus berupaya mencari ilmu dengan berbagai macam cara. Hadir ke majelis ilmu, membuka informasi, nonton YouTube dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Google sekarang tentu saja sudah melampaui, ya, para ulama yang kita kenal. Karena, ya, jika Google diisi oleh narasumber yang kompeten, maka Google menjadi kompeten. Nah, maka hanya tinggal pilih saja alamat-alamat yang tepat, bukan alamat palsu untuk mendapatkan ilmu, supaya ilmunya juga enggak palsu. Kemudian yang keempatnya, wa'an mali, tentang harta, ya. Tentu kita tahu, ya, bahwa harta yang akan dipertanyakan nanti bukan banyaknya juga, berapa banyak kamu punya harta, tetapi tentang banyaknya itu juga menjadi masalah. Karena banyak dan sedikit itu dihitungnya beda. Kalau harta kita cuma bisa dihitung jari, selesai dalam hitungan jari. Tapi kalau harta kita bejibun, ya, tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, pertanggungjawabannya juga tentu lebih lama logikanya. Nah, maka para orang-orang yang bijak, ya, mengajak kita bagaimana kita meminta bantuan orang lain untuk membawa harta kita, ya, untuk bisa kita nikmati di akhirat. Jangan dibawa sendiri, titipkan
di pos-pos yang penting, ya, di posnya yatim piatu, di masjid, di duafa dan lain sebagainya. Sehingga itu terhitung sebagai tabungan kita yang lebih cerdas daripada sekedar tabungan duniawi tentunya. Dan tentu saja itu kita berbicara kalau harta berarti urusannya dengan kaya dan miskin. Yang cinta harta tidak selalu orang yang kaya, karena orang yang miskin dan serakah juga banyak. Jadi ujian miskin terkadang bukan cuma miskinnya, tapi juga keserakahannya. Padahal kita tahu betapapun banyaknya harta tidak akan pernah membuat kita menjadi puas, ya. Ada hadis yang begitu populer, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labdagha tsalitsah." Kalau saja manusia diberikan 2 lembah isinya semuanya emas, dia akan mencari lembah yang ketiga yang berisi emas juga. Wala yamla'u batna ibni Adam illa turab, dan enggak akan ada yang bisa memuaskan perut manusia itu nafsunya kecuali kalau dia sudah nyungsep ke tanah. Jadi ya mari kita sedikit berpikir bahwa yang kita makan itu tidak lebih dari sepiringnya itu pun semakin sedikit, dan bahkan barangkali semakin tambah usia semakin mengurangi nasinya dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita perebutkan kalau yang kita makan saja hanya sedikit sekali? Kita tinggalkan buat anak-anak juga, kita berpikir juga. Hanya berharap mudah-mudahan anak-anak ini tidak berebut. Kalau berebut, bukannya mereka mendoakan kita saat kita ada di barzah, tetapi malah rebutan harta. Naudzubillah. Untuk itu lagi-lagi kembali kepada ilmu, kita bekali anak-anak kita dengan ilmu, dengan iman, supaya ketika mereka menghadapi kemiskinan bisa bersabar, dan kita ketika menghadapi harta yang berlimpah juga bisa bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.